Berikut adalah perbandingan bagian-bagian dalam Alkitab dan Al-Quran yang paling relevan terkait sosok Abraham atau Ibrahim. Meski berasal dari akar yang sama, kedua kitab suci ini menyajikan narasi dengan penekanan yang berbeda. Kitab Kejadian mengisahkan panggilan Tuhan kepada Abram, menjanjikan tanah spesifik dari sungai Mesir hingga Efrat dan keturunan sebanyak bintang di langit. Sebaliknya, Al-Quran menekankan janji Allah untuk menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, sebuah kepemimpinan spiritual tanpa batas teritorial. Alkitab mencatat kelahiran Ismail dari Hagar, namun secara eksplisit menetapkan Ishak, anak dari Sarah, sebagai pewaris tunggal perjanjian. Pengusiran Hagar dan Ismail menempatkan mereka di luar jalur utama tersebut. Al-Quran tidak mengisahkan konflik itu, namun menceritakan momen fundamental saat Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang kelak menjadi Mekah, sebagai bagian dari rencana ilahi. Inilah titik perbedaan teologis yang paling tajam, ujian pengorbanan. Kejadian 22 dengan jelas menyatakan perintah Tuhan adalah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Namun, dalam surah As-Saffat, Al-Quran menggambarkan dialog kepasrahan antara Ibrahim dan putranya tanpa menyebut nama. Karena itu, mayoritas tafsir Islam meyakini anak tersebut adalah Ismail. Sebagai kesimpulan, perjanjian baru menekankan Abraham sebagai teladan iman yang dibenarkan karena kepercayaan. Sebaliknya, Al-Quran secara konsisten menyebut Ibrahim sebagai seorang Hanif monoteis yang lurus dan seorang Muslim yang berserah diri, yang ada sebelum Yudaisme dan Kristen. Dua tradisi memuliakan figur yang sama, namun membangun jalan teologi yang sangat berbeda di atas fondasi kisahnya. Kisah Abraham adalah pilar iman yang agung, dimulai dengan panggilan Tuhan kepada Abram di usia senja. Ia diperintahkan untuk meninggalkan segalanya demi sebuah janji, tanah pusaka, bangsa yang besar, dan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Percaya, Abram pun berangkat. Tuhan meneguhkan janjinya dalam sebuah perjanjian, menunjukkan bintang-bintang di langit sebagai gambaran keturunannya yang tak terhitung. Namun, tahun-tahun berlalu, dan rahim Sarah, istrinya, tetap terkunci. Dalam keputusasaan, Sarah memberikan Hagar, hambanya, kepada Abraham, dan lahirlah Ismail. Namun, Ismail bukanlah anak perjanjian itu. Tuhan kembali datang dalam rupa 3 tamu, menjanjikan bahwa Sarah sendiri akan melahirkan seorang putra. Mendengarnya, Sarah tertawa dalam hati. Tapi bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Setahun kemudian, lahirlah Ishak, anak perjanjian yang dinantikan. Iman Abraham kemudian diuji hingga batas tertinggi. Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak, anak yang ia kasihi, di Gunung Moria. Dengan hati yang hancur namun taat, Abraham mematuhinya. Tepat saat pisau terangkat, malaikat Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba sebagai gantinya. Melalui ujian ini, Abraham membuktikan imannya yang total. Sebagai warisannya, ia mengamankan masa depan dengan membeli gua Mahpela untuk kuburan Sarah, klaim pertama atas tanah perjanjian. Setelah memastikan garis keturunan berlanjut melalui Ishak, Abraham meninggal dalam damai setelah melihat awal dari penggenapan janji Tuhan dan dikenang selamanya sebagai bapak semua orang percaya. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran adalah epik tentang pencarian kebenaran dan kepasrahan total. Dikenal sebagai Halilullah, sahabat Allah, perjalanannya dimulai sejak muda, ketika akal sehatnya menolak penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri. Ia mencari Tuhan sejati di balik bintang, bulan, dan matahari, namun menyimpulkan bahwa semua itu fana. Kebenaran hanya milik Tuhan yang maha kekal. Puncaknya adalah ketika ia menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya, sebuah tindakan revolusioner yang membuatnya dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar oleh Raja Nimrod. Namun, Allah menunjukkan kuasanya, wahai api, jadilah engkau dingin, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ia pun keluar dari kobaran api tanpa sedikit pun terluka, sebagai bukti nyata bagi mereka yang berpikir. Imannya kembali diuji saat ia diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi Ismail di sebuah lembah tandus yang kelak menjadi Mekah. Di tengah keputusasaan, muncullah mata air Zam-Zam sebagai tanda pertolongan Tuhan. Ujian terbesar datang kemudian saat ia diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Dengan hati yang tunduk, ia sampaikan perintah itu kepada sang anak yang menjawab, "Wahai ayahku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapat ikut, termasuk orang-orang yang sabar. Inilah puncak kepasrahan, saat keduanya telah ikhlas. Allah menebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Sebagai penutup warisannya, Ibrahim bersama Ismail membangun Ka'bah, kiblat bagi miliaran umat manusia. Ia adalah seorang Hanis, pencari kebenaran yang lurus, dan Muslim, orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi teladan abadi bagi seluruh alam. Berikut adalah ayat-ayat kunci Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, yang menyoroti perbedaannya dengan narasi dalam Alkitab. Al-Quran secara konsisten menggambarkan Ibrahim sebagai seorang Hanis, pencari tauhid murni yang menolak segala bentuk kemusyrikan. Kisah dalam surah Al-An'am menunjukkan bagaimana ia, secara rasional, menolak bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan, lalu berpaling hanya kepada Sang Pencipta. Berbeda dengan Alkitab, Al-Quran juga secara eksplisit menceritakan konfrontasinya dengan penyembahan berhala kaumnya, yang berpuncak pada penghancuran patung-patung sesembahan. Allah menetapkan Ibrahim bukan sebagai bapak satu bangsa, melainkan sebagai imam bagi seluruh manusia, sebuah kepemimpinan spiritual universal yang melampaui etnis. Janji ini, menurut surah Al-Baqarah, tidak berlaku bagi keturunan yang salim. Status universal ini dipertegas dengan perannya bersama putranya, Ismail, dalam membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama bagi seluruh umat manusia, sebuah narasi fundamental yang tidak ditemukan dalam Alkitab. Karenanya, Ali Imran ayat 67 menegaskan bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani, melainkan seorang Muslim yang berserah diri jauh sebelum kedua agama itu terbentuk. Perbedaan paling krusial terletak pada ujian penyembelihan. Surah As-Saffat mengisahkan dialog penuh kepasrahan antara Ibrahim dan putranya yang dengan ikhlas menyetujui perintah Allah. Namun, Al-Quran tidak pernah menyebut nama anak tersebut. Mayoritas ulama tafsir Islam meyakini bahwa anak yang dimaksud adalah Ismail. Ini berbeda tajam dengan kitab Kejadian yang secara spesifik menyebut Ishak. Kesimpulannya, narasi Al-Quran berfokus pada status Ibrahim sebagai bapak tauhid universal, pendiri Ka'bah, dan teladan kepasrahan Islam yang murni, dengan ujian kurban yang terpusat pada Ismail. Ini kontras dengan penekanan Alkitab pada perjanjian garis keturunan, melalui Ishak, dan janji atas tanah Kanaan. Selamat datang di bagian akhir diskusi kita. Sebelumnya, kita berhenti pada dialog antara Ibrahim dan putranya. Pakar Quran akan melengkapinya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapat ikut, termasuk orang-orang yang sabar. Inilah puncak kepasrahan. Yang menarik, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan nama anak tersebut. Mayoritas ulama tafsir berpendapat anak itu adalah Ismail, menghubungkannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad dan pembangunan Ka'bah di Mekah. Namun, sebagian kecil mufasir lain, seperti At-Tabari dalam beberapa riwayatnya, juga mencatat pandangan bahwa anak itu adalah Ishak. Kemungkinan dipengaruhi tradisi Israiliyat. Ketidakjelasan nama ini, bagi sebagian kalangan, justru mengalihkan fokus dari siapa menjadi apa, yakni pada tindakan iman dan kepasrahan itu sendiri. Perbedaan anak ini membawa kita pada isu perjanjian dan pewaris. Teolog Kristen menjelaskan, dalam Alkitab, janji Tuhan tanah dan keturunan yang besar secara spesifik diwariskan melalui Ishak dan Yakub. Ini adalah dasar dari konsep umat pilihan dalam Yudaisme dan menjadi akar sejarah keselamatan dalam kekristenan. Namun, dalam perspektif Al-Quran, perjanjian itu bersifat spiritual, bukan etis. Ibrahim adalah bapak para nabi, termasuk Ishak dan Ismail. Keturunannya dijanjikan kepemimpinan, namun dengan syarat, hanya bagi mereka yang berlaku adil dan lurus. Jadi, warisan Ibrahim bukanlah warisan darat, melainkan warisan tauhid atau monoteisme murni. Disinilah letak klaim paling fundamental Al-Quran sebagai muhaimin atau penjaga dan korektor bagi kitab-kitab sebelumnya, seperti yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Dari perspektif teologi Islam, Al-Quran datang untuk mengkonfirmasi kebenaran asli yang diturunkan kepada Musa dan Isa, sekaligus meluruskan apa yang diyakini sebagai perubahan tahrif yang dilakukan manusia terhadap teks-teks tersebut dari waktu ke waktu. Akademisi kritis menanggapi bahwa klaim koreksi ini adalah sebuah klaim teologis, bukan historiografis. Secara metodologi sejarah, teks dari abad ke-7
tidak dapat digunakan untuk memverifikasi atau mengoreksi peristiwa yang tercatat dalam manuskrip yang jauh lebih tua. Perbedaan narasi lebih dilihat sebagai evolusi teologis yang berbeda dalam komunitas iman yang berbeda pula. Sebagai penutup, kita melihat bahwa figur Ibrahim atau Abraham, terlepas dari perdebatan historisitasnya, berfungsi secara berbeda dalam 3 agama besar. Dalam Yudaisme, ia adalah bapak bangsa. Dalam kekristenan, ia adalah bapak iman. Dan dalam Islam, ia adalah nabi monoteisme universal dan muslim pertama. Satu sosok, 3 warisan, yang terus membentuk peradaban dunia hingga hari ini.